Shalom, selamat hari Minggu. Wow, kita akan ibadah lagi hari ini. Oke adik-adik, sekarang Kak Kesha minta untuk kita berada dalam posisi yang siap. Gak lagi tiduran, gak lagi makan. Kita mau sama-sama menghormati hadirat Tuhan. Yuk sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami mau memulai ibadah kami akan memuji, menyembah Engkau. Kami juga akan mendengarkan firman nanti. Kiranya Engkau berkati kami dengan sukacita yang daripadamu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita itu hebat, kuat, dan besar? Oke, kita mau nyanyi lagu ini, yuk. Tepuk tangan sama-sama, nanti ikutin gerakannya ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Haleluya. Oke adik-adik, sekarang kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Sekarang boleh duduk, terus kita akan fokus untuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Oke? Dan sama-sama tutup matanya, kita fokus lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami tahu dan kami percaya Bapa, Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang kuat, Tuhan kami yang hebat. Kami bersyukur Tuhan punya Allah, punya Bapa yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi adik-adik katakan Tuhan Engkau. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang berfirman, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dan sekali lagi adik-adik, dari awal kita sama-sama nyanyikan Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan
ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Adik-adik, dengan kata-kata adik-adik mulai sembah Tuhan, katakan haleluya. Katakan aku percaya padamu Tuhan. Sungguh aku percaya hanya padamu Yesus. Oh Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. Kami sungguh percaya. Oh Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, Kau Allah yang hebat dan perkasa. Dapat kami percaya Tuhan. Oh Kau yang dapat kami percaya Tuhan. Oh kuasa-Mu yang kami lihat. Oh, mari sama-sama adik-adik katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari angkat tangan adik-adik, katakan sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi adik-adik dengan sungguh katakan, mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami, Allah kami yang besar, Allah kami yang berkuasa atas segalanya Tuhan. Kami berserah penuh, kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami cinta Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau Yesus. Hari adik-adik sama-sama kita akan siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengar firman Tuhan. Yang siap sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Nah adik-adik, kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan banyak belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita sama-sama lipat tangan,
kita duduk tenang, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita menyambut firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami memberkati semua anak-anak yang ada, yang mendengarkan firman ini. Biarlah firman ini ada, tinggal di dalam hati setiap anak-anak, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak dan berkati hamba-Mu juga. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Ya adik-adik, hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan ya. Nah tapi sebelumnya yuk kita janjian dulu ya. Sama-sama kita duduk tenang, tidak boleh ada yang jalan-jalan, tidak boleh ada yang makan ya. Kita sama-sama menghormati firman Tuhan ya. Hari ini kita mau belajar dengan satu judul, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, adik-adik siapa di sini yang suka kecewa? Kecewa sama mama, kecewa sama kakak, kecewa sama adik, kecewa sama teman. Mesti banyak yang kecewa, ya. Karena manusia adalah orang yang terbatas, ya. Misalnya, Rio, nanti ya tak kasih tahu kamu belajar yang giat. Nanti setelah kamu belajar giat, nanti mama akan beliin sepeda kalau kamu naik kelas. Nah, si Rio ini benar-benar ini belajar giat. Pagi, siang, malam, terus belajar. Nah, akhirnya si Rio ini naik kelas adik-adik. Tapi apa yang terjadi adik-adik ketika dia naik kelas? Orang tuanya nggak punya uang untuk beli sepeda ternyata. Nah, akhirnya orang tuanya berkata dengan sedih, Rio, mami akan beliin sepeda, tapi nggak sekarang ya. Nanti mami kumpulin uang dulu, nanti mami beliin sepeda. Nah, adik-adik si Rio kecewa karena Rio sudah belajar, ya. Nah, adik-adik, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh kecewa kepada orang tua. Karena kita percaya lewat orang tua, Tuhan bisa berikan apa yang kita minta. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan ada seorang yang perempuan yang mengalami pengharapan yang besar kepada Tuhan. Seorang perempuan yang sakit. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah sakit, adik-adik? Sakit apa? Ayo. Oh iya, sakit pilek pastinya ya, pernah sakit pilek. Sakit apa lagi adik-adik? Sakit batuk aku. Oh iya, sakit batuk. Sakit apa lagi? Sakit panas. Ya, semuanya pernah sakit. Ya, kita semua pernah sakit. Nah, tapi kita sakit paling 1 hari ya. 1 hari, bahkan 2 hari, 3 hari, bahkan 4 hari. Dan itu sudah membuat kita jengkel, membuat kita kesel. Terus kita marah-marah, tidak bersyukur. Terus kita bilang, aduh, aku sakit gak sembuh-sembuh ya. Nah, ke dokter. Nah, adik-adik, tapi wanita ini adik-adik, dia sakit cukup lama sekali. Tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, bahkan dia sakit selama 12 tahun adik-adik. Wih, lama sekali ya sakitnya ya. Nah, sakitnya juga bukan sakit panas, bukan sakit batuk adik-adik, tapi sakitnya adalah pendarahan. Wih, sakitnya pendarahan adik-adik, ngeri ya. Nah, di zaman dahulu adik-adik, kalau orang sakit pendarahan, kalau orang sakit seperti ini, biasanya orang-orang semua menyingkir. Karena orang ini dianggap najis, dianggap kotor zaman waktu itu. Nah, wanita ini sedih sekali. Karena sakitnya tidak kunjung-kunjung sembuh. Nah, adik-adik, terus dia kemana adik-adik? Ke dokter. Ya, semua dokter sudah dijalanin. Ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C. Semuanya sudah ke dokter. Begitu pula ke tabib adik-adik. Nah, adik-adik, ke tabib sana, ke tabib sini. Tapi semuanya tidak menghasilkan apa-apa. Dia sudah berusaha, orang bilang, hai wanita, minum obat ini. Dia minum.
obat apa aja diminum, tapi ternyata pendarahannya tidak juga berhasil sembuh. Semakin hari adik-adik wanita ini semakin kurus, semakin lemas, semakin tidak berdaya. Bahkan untuk bangkit berdiri pun dia susah. Karena apa? Karena pendarahan selama 12 tahun. Nah adik-adik, satu hari dia mendengar adik-adik bahwa ada seorang pribadi yaitu bernama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ini sudah terdengar di mana-mana adik-adik bahwa siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus ini bisa sembuh. Nah, adik-adik, wanita ini juga mendengar, "Hah, iya ya, kenapa aku nggak datang kepada Tuhan Yesus? Pasti aku bisa sembuh juga." Nah, adik-adik, perlahan-lahan tapi pasti dia berusaha dengan susah payah. Dia bangkit berdiri, tapi dia jatuh lagi. Ya, dia bangkit lagi berdiri, jatuh lagi karena lemas. Nah, akhirnya dia dengan duduk, dia terseok-seok, dia jalan ya. Dia berusaha jalan gitu. Ingin melihat siapa adik-adik? Melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus siapa? Tuhan Yesus yang menjadikan pengharapan buat wanita ini. Wanita ini berharap ketika dia berjumpa Tuhan Yesus, dia bisa sembuh. Nah adik-adik, wanita ini berusaha untuk berjalan mendekati Tuhan Yesus yang dikabarkan Tuhan Yesus itu akan datang. Nah, benar adik-adik, hari di mana Tuhan Yesus datang, orang ramai sekali membicarakan, "Hai, Tuhan Yesus datang. Dia akan menyembuhkan banyak orang." Nah, adik-adik, kemudian apa yang terjadi? Wanita ini berusaha keluar untuk mendekati Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Wow, wanita itu melihat betapa banyaknya orang, betapa banyaknya sekali manusia. Dia akhirnya tidak bisa mendekati Tuhan Yesus. Jangankan mendekati, dia mau jalan aja susah. Tapi imannya begitu besar wanita ini. Dia berkata, "Aku harus ketemu Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, aku harus ketemu Tuhan Yesus." Akhirnya wanita ini dengan terseok-seok badannya, dia terus mendekati Tuhan Yesus. Dia terus ingin melewati kerumunan orang banyak. Dia terus mendesak terus ya. Sampai akhirnya dia hampir mendekati Tuhan Yesus. Nah, terus dia bingung, bagaimana nih nanti aku bisa ketemu Tuhan Yesus sementara orang di depanku sangat banyak sekali begini. Nah, akhirnya dia punya iman. "Tuhan, aku ingin ketemu Engkau, tapi aku nggak bisa. Bagaimana? Karena orang ini banyak sekali." Akhirnya dia bilang kepada Tuhan, "Asal ku jamah sedikit aja jubahmu Tuhan, aku pasti sembuh. Aku nggak perlu ditumpangin tangan. Aku jamah aja jubahnya, pasti akan sembuh." Nah adik-adik, iman daripada wanita ini sangat besar. Iman wanita ini luar biasa. Dia punya pengharapan yang besar kepada Tuhan Yesus. Dia tidak punya pengharapan kepada siapa-siapa lagi. Kepada obat tidak bisa menyembuhkan. Kepada tabib tidak bisa menyembuhkan. Kepada dokter tidak bisa menyembuhkan. Tapi satu-satunya pengharapannya dia hanya terakhir kepada Tuhan Yesus. Untuk itu dia punya pengharapan, dia punya iman bahwa asal ku jamah aja jubahnya Tuhan Yesus, pasti aku bisa sembuh. Nah benar adik-adik, dia berusaha, badannya tidak bisa menyentuh Tuhan Yesus. Tapi dia melihat ada jubah Tuhan Yesus tergeletak ya di bawah tanah. Dia pakai jubah Tuhan, dia ke bawah jubahnya panjang ya. Terus dia tangannya keluar lewat sela-sela orang yang berkerumun.
Akhirnya dia bisa menjamah jubahnya siapa? Tuhan Yesus dia pegang. Wah, ketika dia pegang jubah Tuhan Yesus, dia serasa ada kekuatan yang mengalir di dalam tubuh wanita ini. Dan wanita itu merasa segar. Dia merasa sembuh seketika itu juga. Dia merasa pendarahannya berhenti langsung begitu saudara. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari itu juga wanita yang dianggapnya najis, wanita yang dianggap kotor oleh banyak orang, akhirnya saat itu juga ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus, akhirnya sembuh seketika. Haleluya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus tahu enggak kalau wanita ini menjamah jubahnya Tuhan? Pastinya secara manusia enggak tahu. Siapa coba yang ketika pakaiannya dipegang orang kerasa, ya? Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang maha tahu. Dia berkata kepada murid-muridnya yang ada di sekelilingnya, dia berkata, "Hai, siapa ini yang menjamah jubahku?" Kemudian murid-murid termasuk Petrus berkata begini, "Tuhan, bagaimana kita tahu ada yang menjamah jubah Tuhan, sementara di sekitar kita ini banyak sekali orang. Pasti kita nggak tahu siapa yang menjamah." Tapi Tuhan merasa bahwa ada kekuatan yang dari tubuhnya ini keluar. Dan Tuhan berkata, "Ayo, siapa di antara di sini yang menjamah jubahku?" Wanita itu mendengar adik-adik bahwa, wah, Tuhan tahu ya, jubahnya saya pegang. Padahal cuma di belakang sedikit saya pegang. Kok bisa tahu ya? Nah, karena Tuhan maha tahu adik-adik ya. Nah, wanita itu gemetar sekali. Dia takut dimarahin Tuhan. Karena apa? Kekuatan Tuhan ini keluar untuk menyembuhkan wanita pendarahan ini. Lalu dengan tersungkur di bawah kaki Tuhan ya, dia berkata, "Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, aku yang menjamah jubah Tuhan Yesus." Lalu Tuhan Yesus berkata, apa? "Baiklah, hai engkau wanita, imanmu besar sekali, ya. Karena imanmu itulah engkau jadi sembuh. Karena imanmu itulah engkau mendapatkan keselamatan." Nah, adik-adik, pengharapan kepada Tuhan Yesus oleh wanita ini ternyata benar. Ketika dia berharap kepada siapapun, dia tidak bisa sembuh. Tapi ketika dia berharap kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menjamah wanita ini, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan secara total. Wanita ini berkata, "Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku sudah sembuh." Nah, akhirnya wanita ini pergi dengan sukacita karena dia sudah sembuh dari sakitnya. Apa yang terjadi adik-adik? Pasti wanita ini berkata kepada teman-temannya, "Aku sudah sembuh sekarang. Aku tidak lagi pendarahan. Yang menyembuhkan aku adalah Tuhan Yesus." Nah, adik-adik semuanya, kita boleh berpengharapan kepada siapapun. Kepada siapapun kita boleh berharap. Tapi pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita adalah di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mulai hari ini kita pingin apapun juga, kita pingin ya sesuatu, jangan berharap kepada siapapun, termasuk kepada orang tua kita. Kita berharap kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan akan memberikan apapun yang kamu mau, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan lewat orang tua kalian, ya. Nah, untuk itu sekarang kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, ya. Karena apa? Karena hidup kita pasti tidak akan pernah kecewa
ketika kita bersama Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Sekarang kita mau baca ayat hafalan kita. Ya, yuk kita baca di dalam Roma 5 ayat 5. Ya, kita sama-sama menghafal ayat ya. Nah, kita nanti setelah hafal, kita panggil mama papa, kita hafalin di depan mama papa kita ya. Roma 5 ayat 5. Yuk sama-sama dibaca. Sudah dapat? Roma 5 ayat 5 ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Titik ya. Kemudian disambung lagi adik-adik, masih ada. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita. Ya. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, oke, kita lagi ya. Sekali lagi kita baca ya ayat hafalan kita. Nanti kita hafalkan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, sekali lagi ya yang terakhir. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Yeay, ore ya. Semuanya pinter-pinter, semuanya pasti bisa menghafal. Ya, oke adik-adik semuanya ya. Kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini masuk dalam hati kita, pikiran kita, dan terus kita berdoa bahwa kita terus dituntun oleh Tuhan. Ya adik-adik, selamat kita mendengar firman Tuhan. Selamat melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin.